Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang terhormat Bapak Syarif Andi Setiawan, Sarjana Komputer, Kepala Trimurti Senior High School. Yang saya hormati Ibu Yunita Sintania, MDSI, Wakil Kepala Sekolah Trimurti Senior High School. Yang saya hormati Bapak Dodi Armanto Nurdiansyah, MPD, Kepala Departemen Kurikulum Trimurti Senior High School. Yang saya hormati Bapak Ibu guru dan karyawan. Yang kami hormati seluruh hadirin, Bapak Ibu, orang tua, wali peserta didik, serta yang kami banggakan peserta didik kelas 10 Trimurti Senior High School. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan hidayahnya kita bisa hadir bersama pada acara sosialisasi pemilihan mapel pasar F kurikulum Merdeka. Perkenankan saya selaku pembawa acara untuk membacakan susunan acara pada siang hari ini. Yang pertama, pembukaan. 2. Menyanyikan lagu Indonesia Raya. 3. Sambutan kepala sekolah. 4. Penyajian materi. 5. Sesi tanya jawab. 6. Doa dan penutup. Dan diakhiri dengan sesi konsultasi. Marilah kita mulai acara ini dengan membaca basmalah. Semoga acara ini dapat berjalan dengan lancar. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, untuk menjaga rasa nasionalisme kita, marilah kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya yang akan dipandu oleh Ibu Tita Aulia Alfianti, MSI. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin silakan duduk kembali. Terima kasih. Acara ketiga yaitu sambutan dari kepala sekolah Bapak Syarif Andi Setiawan, Sarjana Komputer, kepada beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Wabarakatuh. Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Yang saya hormati kepada seluruh jajaran guru dan karyawan Primordial School, yang saya hormati seluruh orang tua atau wali peserta didik dari peserta didik Primordial High School tahun ajaran 2022-2023 yang saya banggakan dan yang saya cintai, anak-anakku peserta didik kelas 10 tahun 2022-2023. Mari kita menjadikan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmat-Nya kita semua bisa berkumpul di siang hari ini di aula Primordial High School untuk bersama-sama merumuskan, mempersiapkan kelanjutan pendidikan dari anak-anak kita demi persiapan nanti menuju ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Bapak Ibu sekalian dan anak-anakku, setiap orang itu punya keunikan masing-masing, punya bakatnya masing-masing, punya cita-citanya masing-masing. Ini juga yang menjadi semangat dari Primordial High School dalam menjalankan program pendidikannya. Nah, Bapak Ibu dan anak-anakku perlu diketahui, anak-anakku ini menjalankan kelas 10 kemarin itu menggunakan kurikulum merdeka. Ya, kurikulum merdeka. Kenapa? Karena satu, ya, walaupun di sekolah lain itu mungkin ada yang masih pakai kurikulum 2013, namun alhamdulillah Primordial High School mulai tahun lalu disahkan oleh pemerintah sebagai salah satu sekolah penggerak. Nah, sebagai salah satu sekolah penggerak, maka konsekuensinya adalah melaksanakan kurikulum merdeka. Nah, ketika kalian kelas 10 saat ini, namanya itu kalau kurikulum merdeka itu adalah fase E. Ya. Setelah fase E, maka masuk ke kelas 11 itu dinamakan fase F. Fase F ini itu mencakup langsung dua jenjang, kelas 11 dan kelas 12. Jadi nanti kelas 11 ini maupun nanti tahun depan di kelas 12, anak-anakku masuk fase F. Lalu apa spesialnya fase F kurikulum merdeka ini? Kenapa kita berkumpul di sini? Nah, kalau Bapak Ibu dan anak-anak paham di jenjang pendidikan yang sebelumnya ya, di kurikulum 2013 atau bagaimana proses pembelajaran SMA dilaksanakan di tahun-tahun sebelumnya, itu biasanya ketika masuk SMA itu nanti akan dijuruskan dengan memilih 3 jurusan, ya seperti itu biasanya ya. Mungkin kalau bapak-bapak yang atau ibu-ibu yang angkatannya jauh lebih lama ya, mungkin dulu ada yang namanya A1, A2, A3 gitu ya. Sedangkan kalau sejaman saya ini sampai tahun lalu itu ada yang namanya IPA, jurusan IPA, IPS sama bahasa, ya seperti itu. Nah, tapi Bapak Ibu, kurikulum merdeka ini berusaha memberi kesempatan untuk anak-anak ini supaya bisa mengembangkan dirinya sesuai keunikannya. Itu sebabnya di fase F ini Bapak Ibu tidak ada jurusan IPA, tidak ada jurusan bahasa, tidak ada jurusan IPS. Ini sudah sempat saya sampaikan sebenarnya di tahun dulu ya Bapak Ibu pertama kali masuk ya. Yang ada adalah mapel pilihan. Siswa boleh memilih 4 atau 5 mapel yang mendukung dia masuk ke perguruan tinggi nanti. Ya, seperti itu. Nah, Bapak Ibu, walaupun teorinya ini boleh memilih mapel bebas, akan tetapi tidak semudah itu. Kenapa Bapak Ibu? Ada 2 kendala. Pertama, kendala di orang tua dan kendala di sekolah. Kalau kendala di orang tua, ini tentu saja saya harus memilih mapel apa, atau di anak ya, saya ini harus memilih mapel apa. Itu kendalanya. Memilih
mapelnya. Ya. Jangan sampai nilai mapel ini terjadi nilai mapel ini betul-betul yang mendukung ya. Jangan karena gurunya cakep, gurunya ganteng, gurunya aku tak pilih baik. Aku nggak mau mapel ini, gurunya galak. Jangan seperti itu ya. Nah itu pertama kendala untuk peserta didik dan orang tua. Untuk sekolah Bapak Ibu, kendalanya ada juga. Gurunya tersedia atau tidak? Ya. Kemudian pengelolaan jam belajarnya ada atau tidak? Kelasnya cukup apa tidak? Nah Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu sharing dengan sekolah lain, ya sharing sekolah lain, kalau teorinya bebas, saya jamin se-Surabaya ini tetap di model paket. Jadi semacam kayak jurusan ya, mau pilih teknik berarti harus ngambil ini. Mau ngambil, saya nanti mau ke jurusan itu berarti ambil paket C, nanti masuk ini ya. Nah, Trimurti berusaha untuk memfasilitasi anak itu sesuai bakat dan keunikannya. Jadi kami berprinsip tidak akan memaksa anak. Jadi kalau dibandingkan dengan sekolah lain, Bapak Ibu, di sini kita akan menerapkan pilihan penuh. Jadi siswa tidak akan memilih tidak akan menjalankan mapel pilihan ya, bukan mapel wajib ya. Mapel pilihan ini adalah kalau memang tidak diambil, tidak akan kita paksa ambil. Seperti itu. Jadi siswa diberi kebebasan penuh dan orang tua mana mapel yang akan diambil ini diberi kebebasan penuh. Kita akan cari gurunya, kita akan siapkan kelasnya. Seperti itu. Nah, sekarang tinggal Bapak Ibu dan anak-anakku mempersiapkan untuk saya menuju jurusan ini maka mapel apa saja yang perlu saya siapkan. Dan nanti akan dijelaskan langsung lebih detail oleh Pak Doni selaku Kepala Departemen Kurikulum kita. Nah, Bapak Ibu, kenapa Trimurti High School berkomitmen untuk memfasilitasi setiap unik anak ini? Ya ini kami juga berterima kasih kepada Bapak Ibu sekalian karena Trimurti bisa berjalan maksimal ini juga dengan dukungan Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu PSB dari MNS itu dukungan kami untuk menjalankan dan kami berusaha bentuk terima kasih kami berusaha semaksimal mungkin memfasilitasi proses belajar dari anak Bapak Ibu sesuai keunikan dan minatnya masing. Seperti itu. Nah, kurang lebih itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Kemudian Bapak Ibu nanti kalau dijelaskan ditunjukkan ya mungkin proses pilihan ini kan kita sudah sempat share ya kalian yang benar ya Bapak Ibu ya. Nah, kan kelihatannya kompleks banget ini ya. Nah, saya minta tolong juga jangan terbawa suasana ya Bapak Ibu. Kompleks ini apa ya gitu ya. Kurang lebih sebenarnya itu sama saja dengan memilih jurusan seperti waktu yang kurikulum sebelumnya. Cuma sekarang lebih fleksibel gitu aja ya. Jadi kita usahakan ini untuk memaksimalkan persiapan anak-anak perguruan tinggi, tapi juga bukan sesuatu yang kalau salah pilih lewat gitu. Dan juga ya kalau kita berkaca pada dulu mungkin Bapak Ibu juga seperti itu. Waktu SMA jurusan IPA, ujung-ujung kuliahnya kan ada gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi tidak perlu juga terlalu dibawa heboh, tidak perlu ya. Yang penting kita persiapkan baik-baik, pilih yang bisa memfasilitasi kita semaksimal mungkin, tapi tidak perlu terlalu heboh juga. Ya, itu yang perlu kita pikirkan ya. Kuncinya di sini adalah kenapa kita membentuk proses ini selain memfasilitasi anak adalah supaya beban belajar siswa ini terakomodir juga dengan baik. Jangan sampai beban belajar ini adalah memberi beban-beban yang tidak perlu. Ya, jadi kita lebih fokus ke apa yang memang diperlukan oleh kalian anak-anakku ya untuk menuju ke jenjang pendidikan selanjutnya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Selanjutnya nanti untuk detail akan dijelaskan oleh Pak Doni. Demikian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Santi Santium. Namo Buddhaya.
Terima kasih kepada Pak Syarif yang telah menyampaikan sambutan. Bapak Ibu yang saya hormati, sebelum lanjut ke acara keempat, nah ini tampaknya mulai lelah dan setelah ini ada yang mulai mengantuk ya. Dan kita punya jadwal dulu, ya, kita jadwal dulu. Jadwal kita tidak jauh, masih berkaitan dengan visi Trimurti Senior High School. Apakah masih ingat ya visi Trimurti Senior High School? Anak-anak ingat ya? Apa coba? Visi Trimurti terbentuknya manusia susila, cakap, bertanggung jawab. Nah, luar biasa berarti anak-anak Trimurti ini tahu, hafal dengan visinya. Berarti dengan sadar betul tahu mau dibawa kemana dengan Trimurti selama 3 tahun ke depan gitu. Nah, jadinya adalah kalau saya bilang Trimurti yang pertama, maka seluruh hadirin Bapak Ibu dan siswa menjawab dengan visi yang pertama, yaitu susila. Ya, susila. Trimurti susila. Trimurti yang kedua, silakan dijawab dengan cakap. Ya, Trimurti cakap. Nah, Trimurti yang ketiga, silakan dijawab. Visi yang ketiga apa? Bertanggung jawab. Dan Trimurti keempat, maka silakan dijawab dengan jaya, jaya, jaya. Nah, biar lebih semangat ada gerakannya ya Bapak Ibu. Coba saya peragakan dulu. Oke, kalau susila, bagaimana susila? Iya, susila. Cakap. Bertanggung jawab. Tangan kanan dikepalkan, diletakkan di dada sebelah kiri. Susila, cakap, bertanggung. Kemudian yang terakhir jaya, 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 jaya. Bisa ya Bapak Ibu, kita coba. Oke, kita praktekkan. Ini ya, berdiri semuanya ya. Mohon Bapak Ibu berdiri. Biar semangat lagi siang-siang hari ini ya Bapak Ibu, biar membakar semangat kita sebelum masuk ke materi. Karena di materi ini perlu fokus seperti itu. Oke, kita mulai. Trimurti susila, Trimurti cakap, Trimurti bertanggung jawab, Trimurti jaya, jaya, jaya. Oke, tunangan. Ya, tidak semangat. Nah, acara keempat adalah pemaparan materi. Ini acara penting, acara intinya ya Bapak Ibu. Materi sosialisasi pemilihan mapel fase F kurikulum merdeka. Dalam hal ini akan disampaikan oleh Kepala Departemen Trimurti Senior High School Bapak Doni Armanto Nurdiansyah MPD. Kepada Pak Doni, silakan. Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Kepala Trimurti Senior High School Surabaya, Bapak Syarif Andri Setiawan, Sarjana Komputer. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru Trimurti Senior High School. Yang saya hormati Bapak Ibu orang tua atau alumni peserta didik kelas 10.
yang saya banggakan, anak-anakku semuanya kelas 10 mengikuti Senior High School Surabaya. Baik Bapak Ibu, mohon izin untuk menyampaikan sosialisasi pemilihan mapel fase F kurikulum Merdeka tahun pelajaran 2023-2024. Baik, kalau kita berbicara tentang kurikulum, artinya kita memahami secara satu persatu di negara kita bahwa kurikulumnya semakin lama semakin berkembang dan disesuaikan juga dengan minat dan bakat dari peserta didik. Jadi hari ini saya akan membahas tentang fase F pada kurikulum Merdeka. Baik, kalau kita berbicara tadi untuk kurikulum Merdeka di kelas di jenjang SMA itu ada fase E yang disebutnya bahwa kita menggunakan sistem blocking pada mapel-mapel tertentu. Nah, untuk keunggulan dari sistem blocking, yang pertama adalah mengurangi beban belajar peserta didik. Jadi ketika peserta didik itu melakukan ujian sumatif, mereka hanya mengerjakan mapel-mapel blocking, kecuali nanti di ujian akhir mereka akan mengerjakan semua mapel. Jadi jauh lebih efisien dan mengurangi beban peserta didik dalam proses pembelajarannya. Kemudian mata pelajaran blocking yang ada di Universiti di sini yang pertama, blockingnya adalah biologi, geografi, sejarah, kemudian fisika, informatika, ekonomi, dan juga kimia, seni budaya, sosiologi. Jadi mapel-mapel blocking ini berjalan sesuai dengan kelasnya masing-masing dan seluruh siswa akan merasakan seluruh mapel, baik itu mapel dari IPA maupun mapel dari IPS. Sehingga di fase F peserta didik dapat memilih mapelnya sesuai dengan pengalamannya yang sudah diajarkan di fase E, baik itu di pembelajaran IPA-nya maupun di pembelajaran IPS-nya. Seperti itu ya. Kemudian untuk kurikulum Merdeka di fase F untuk konsep dari Trimurti Senior High School Surabaya, yang pertama kita nanti tidak menggunakan sistem blocking kembali, tapi kita menggunakan sistem moving class. Kemudian pemilihan mata pelajaran sesuai yang diterapkan oleh Kemendikbudristek 262/M/2022. Ketentuannya bahwa peserta didik dapat memilih 4 sampai 5 mapel pilihan. Nah, untuk mapel yang akan diajarkan tentunya terbagi menjadi 2, ada mapel wajib dan ada mapel pilihan. Jadi kalau mapel wajib berarti secara otomatis peserta didik itu mendapatkan mapel tersebut. Kemudian kalau mapel pilihan itu nanti akan diminta untuk memilih 4 sampai 5 mapel pilihan sesuai dengan rekomendasi dari Kemendikbudristek 262/M/2022. Nah, untuk mapel wajib itu ada apa saja yang harus dipelajari oleh peserta didik? Yang pertama ada pendidikan agama, kemudian yang kedua ada pendidikan Pancasila, yang ketiga ada bahasa Indonesia, keempat ada bahasa Inggris, kemudian kelima ada sejarah, kemudian keenam ada matematika, ketujuh ada seni budaya yang nanti dalam pelaksanaannya itu akan terintegrasi dengan bahasa daerah. Kemudian ada nomor 8 PJOK atau olahraga, 9 ada TPS atau tes potensi skolastik. Nah, jadi untuk TPS itu karena sangat berperan penting bagi peserta didik ke perguruan tinggi negeri, maka kita ajarkan mulai dari kelas 10 sampai nanti
nanti di kelas 12. Kemudian untuk mapel pilihan itu di sini ada fisika teknik, ada kimia kesehatan, ada kimia teknik, ada biologi kesehatan, ekonomi lanjut, kemudian sosiologi lanjut, geografi lanjut, matematika lanjut teknik, dan juga bahasa Jepang maupun informatika. Jadi pada mapel pilihan ini peserta didik itu bisa lebih memfokuskan diri, ya, nanti dipilihnya juga berdasarkan profesi apa yang harus dipilih oleh peserta didik. Kemudian untuk konsep dari fase F di Trimurti itu nanti pemilihannya adalah 2 mapel utama, 2 mapel pendukung, dan 1 mapel tambahan. Jadi untuk mapel pilihan utama tadi sudah saya sebutkan, yang pertama ada fisika teknik, ada kimia kesehatan, kimia teknik, biologi kesehatan, ekonomi lanjut, sosiologi lanjut, geografi lanjut, matematika lanjut atau matematika teknik. Kemudian untuk mapel pilihan pendukung ada fisika non teknik, ada kimia unsur, ada biologi non kesehatan, ekonomi dasar, sosiologi dasar, geografi dasar, sejarah lanjut, matematika lanjut non teknik, dan juga TPS lanjut. Nah, bagi putra-putri Bapak Ibu yang mendalami di sini untuk mapel pilihan pendukung ada sejarah lanjut. Padahal sejarah itu sudah diajarkan di mapel wajib. Mungkin ada putra-putrinya yang sangat suka dengan pembelajaran sejarah dan dirasa untuk di pembelajaran wajib itu masih kurang, maka kita buka kelas yang namanya kelas sejarah lanjut, agar nanti materinya bisa diperdalam sesuai dengan apa yang diharapkan oleh jenjang yang berikutnya. Kemudian untuk TPS lanjut itu juga kita buka dengan tujuan tadi di mapel wajib juga sudah ada TPS wajib gitu ya. Jadi bagi peserta didik yang nantinya akan melalui jalur tes atau yang disebut dengan SNBT itu bisa mempersiapkan dari awal sehingga nanti materi TPS yang dikuasai bisa dengan bagus dan juga bisa dengan wawasan yang luas serta contoh-contoh soalnya seperti apa saja yang nanti akan dipelajari di TPS lanjut. Kemudian ada mapel pilihan tambahan, peserta didik dapat memilih salah satu antara bahasa Jepang dengan informatika. Jadi saya akan kembali untuk mapel pilihan utama nanti akan ada 2 yang akan dipilih peserta didik. Kemudian untuk mapel pilihan pendukung ada 2 yang harus dipilih oleh peserta didik. Kemudian mapel pilihan tambahan itu salah satu antara bahasa Jepang atau informatika. Nah, jadi mapel pilihan utama itu nanti mohon untuk disesuaikan dengan profesi dari peserta didik. Nantinya ketika keluar dari Trimurti itu cita-citanya sebagai apa? Nah, itu sudah digali mulai dari sekarang sehingga mapel utama yang dibutuhkan nanti apa nanti akan teridentifikasi. Kemudian untuk mapel utama memang bebannya itu jauh lebih berat daripada mapel pilihan pendukung. Jadi untuk mapel pilihan pendukung itu nanti bebannya tidak seberat dari mapel pilihan utama. Nah, untuk mapel pilihan pendukung di sini bagaimana Pak nantinya ketika dilapor di situ walaupun tertulis ada fisika teknik, ada fisika non teknik, itu nanti tetap tulisannya di rapor adalah fisika. Nah, bagaimana kalau misalnya pilihan utama yang bobotnya lebih tinggi atau bobotnya lebih berat dalam pembelajaran dibandingkan dengan pilihan pendukung,
untuk nilainya dirapotkan. Nah, kalau mapel utama kita prioritaskan, nilainya akan dikonversi kurang lebih 5 poin dari nilai aslinya. Contoh, si A memilih fisika teknik dan dia ketika ujian dapat nilai 85. Kemudian si B memilih mata pilihan pendukung fisika non teknik, sama-sama dapat 85. Sedangkan kita tahu bahwa bobot yang paling berat adalah di fisika teknik. Nah, jadi nilainya akan kita konversikan jadi kurang lebih 5 poin di atas dari nilai aslinya. Jadi nanti yang dapat 85 di mata pelajaran utama itu bisa kita naikkan jadi 89 sampai 90. Sedangkan untuk yang mapel pendukung karena bobotnya itu tidak terlalu berat, maka dia tetap pada nilai aslinya seperti itu. Kemudian untuk mapel tambahan itu mapel yang memang harus dikuasai peserta didik, nilai salah satu sebagai skillnya nanti ketika dijadikan berikutnya. Nah, kemudian dalam menentukan mata pelajaran yang akan dipilih itu ada 5 dasar yang dapat kita jadikan acuan. Yang pertama adalah profesi atau cita-cita dari peserta didik. Cita-citanya apa? Terkadang kalau saya mengajar di kelas itu saya tanya cita-citanya apa. Nah, itu masih banyak sekali yang bingung. Saya belum mempunyai cita-cita Pak. Nah, jadi saya mohon kerjasamanya untuk Bapak dan Ibu selalu menanyakan gitu ya, selalu memantau bahwa cita-citanya untuk kedepannya itu seperti apa, sehingga mereka punya gambaran yang jelas tentang apa yang akan dipilihkan nanti. Nah, kemudian yang kedua, dari profesi dan cita-cita itu bisa kita jadikan acuan jalur yang akan ditempuh untuk menggapai profesi atau cita-cita tersebut itu jalur apa? Nah, di sini ada beberapa jalur. Yang pertama, apakah jalur yang akan ditempuh itu adalah PTN atau perguruan tinggi negeri? Nah, kalau jalur yang ditempuh itu adalah PTN, kita di sini ada 3 jalur yang akan dilalui oleh peserta didik. Yang pertama ada jalur SNBP, ya, jadi seleksi nasional berdasarkan prestasi. Nah, itu yang harus diperhatikan adalah nilai raportnya. Kemudian yang kedua adalah linearitas dari jurusan yang akan diambil. Kemudian yang berikutnya adalah prestasi akademik maupun non akademiknya. Jadi kalau di Trimurti ini untuk syarat kenaikan kelas, pastinya Bapak Ibu sudah mengetahui semua bahwa dalam 1 tahun pembelajaran peserta didik itu setidak-tidaknya mengumpulkan minimal 2 sertifikat dalam perlombaan eksternal. Seperti itu. Jadi tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk menjaring supaya nanti ada gunanya ketika mengikuti lomba itu, dibuat bekalnya nanti di SNBP-nya. Dan SNBP ini tidak seluruh peserta didik itu bisa mengikutinya. Jadi ada seleksi tersendiri dari sekolah, ya, dengan ketentuan-ketentuan yang ada. Kemudian kalau jalur yang ditempuh adalah SNBT atau yang disebut dengan seleksi nasional berdasarkan tes, jadi anak itu sudah harus difokuskan kepada nilai TPS-nya, tes potensi skolastiknya. Kemudian jalur yang ketiga adalah jalur mandiri. Kalau mandiri itu yang difokuskan adalah TPA, tes potensi akademiknya sesuai dengan jurusan yang diambil. Misalnya teknik, jadi yang diteskan nanti ada matematika, fisika, kimia. Kemudian nilai rapotnya ada juga yang tidak menggunakan tes TPA, tapi menggunakan nilai rapot sebagai acuannya perguruan tinggi untuk
menseleksi peserta didik melalui jalur mandiri. Kemudian juga bisa dipertimbangkan linearitas. Data linearitas jurusan sudah dibagikan kemarin bersama data analisis raport dan juga data analisis psikotes yang Bapak Ibu. Kemudian, nah kalau misalnya orientasinya itu ke perguruan tinggi swasta atau PTS, jadi yang diutamakan adalah nilai mapel pada raportnya yang mendukung. Misalnya apa? Saya sudah nggak mau di negeri, tapi saya mau kuliahnya di misal di Ciputra, jurusan manajemen bisnis gitu ya. Jadi pada mapel ekonominya jadi sudah harus ditingkatkan mulai dari sekarang untuk nilai-nilainya. Kemudian kalau jalur yang dipilih adalah kedinasan, berarti harus diarahkannya ke TPS, tes potensi skolastik, dan juga tes mapel pendukungnya. Contoh kalau misalnya masuk ke geofisika ya, dinas perhubungan itu, jadi selain tes TPS itu juga ada tes mapelnya, biasanya berupa matematika dasar dan juga fisika, seperti itu. Kemudian kalau misalnya Pak, saya sudah nggak mau di negeri, sudah nggak mau di swasta, saya mau yang kerja. Berarti yang difokuskan di sini adalah nilai mapel IPA atau IPS-nya tergantung dari perusahaan itu mintanya yang IPA-nya apa yang IPS-nya, seperti itu. Kemudian yang ketiga yang dapat digunakan sebagai acuan adalah linearitas mapel yang kemarin sudah diterima oleh Bapak Ibu semua. Seperti ini datanya. Jadi berdasarkan Kemendikbud Ristek itu nomor 345/M/2022. Ini digunakan ketika nanti peserta didik itu mengikuti ujian seleksi SNBP tadi, prestasi tadi. Nah, jadi pada kolom tersebut itu ada beberapa rumpun ilmu, ada humaniora. Saya contohkan salah satu aja. Di situ kalau misalnya saya memilih jurusan filsafat, berarti setidak-tidaknya saya harus mempelajari mapel yang sekarang yaitu adalah sosiologi sebagai pilihan utamanya. Kemudian ada ilmu sosial, ilmu alam, ilmu formal, sama ilmu terapan. Nah, data ini sudah kami bagikan ke Bapak Ibu semua dalam bentuk PDF, jadi bisa dilihat kembali untuk jurusan-jurusan yang akan diambil oleh peserta didik. Baik, kemudian yang keempat, ada nilai raport itu juga bisa digunakan sebagai acuan. Jadi misalnya tadi nilai raportnya mendukung dan peserta didik itu memang punya bakat di situ yang monggo untuk dipilih sebagai mapel pilihan utamanya. Kemudian yang kelima adalah hasil psikotes yang ada sarannya dari ahli psikolog. Jadi hasil ini sudah kita lakukan ketika masuk di Trimurti, itu ada yang sudah kita bagikan, dan juga bagi yang belum melaksanakan psikotes itu juga sudah kita jadwalkan untuk ujian susulan, dan hasilnya juga sudah kita bagikan kepada orang tua atau wali peserta didik, seperti itu. Jadi pada hasil psikotes di situ ada minat bidang perkuliahan. Jadi monggo untuk disesuaikan dengan saran dari psikolognya seperti apa. Kemudian walaupun nantinya keputusan akhir itu ada di peserta didik dan juga dari orang tua yang Oke. Kemudian aplikasi pemilihan mapel. Contohnya saya punya siswa yang bernama Budi. Dia bercita-cita untuk menjadi dokter dan juga ahli farmasi atau apoteker di sini. Nah, saran yang akan diberikan itu apa? Nah, jadi tadi kan bisa memilih 4 sampai 5 mapel, gitu ya.
karena mau masuk dokter, maka yang harus dipilih menjadi pilihan utama mapelnya adalah biologi kesehatan. Kemudian karena dia ingin menjadi seorang apoteker di profesi yang keduanya, maka jurusan yang kedua yang dipilih sebagai mapel utama kedua adalah kimia kesehatan. Bagaimana dengan mapel pendukungnya, Pak? Mapel pendukungnya, karena dokter itu nanti hubungannya dengan banyak pasien, berarti bisa kita ambil sosiologi dasar. Kemudian farmasi mau mengembangkan bisnis apoteknya, lah itu bisa mengambil ekonomi dasar. Kemudian ditambah dengan satu mapel tambahan, bisa informatika atau bahasa Jepang. Seperti itu. Kemudian contoh lain lagi. Nah, saya punya siswi namanya Ani, mempunyai cita-cita untuk menjadi pengacara dan juga dia menginginkan sekolah kedinasan yaitu perpajakan SPA. Nah, saran mapel apa yang harus diambil? Nah, pengacara karena hubungannya juga dengan manusia dan juga sosialisasinya, maka disarankan untuk mapel utamanya memilih sosiologi lanjut. Kemudian yang kedua, perpajakan STAN itu nanti yang dipelajari adalah sekitar ekonomi, gitu ya. Jadi disarankan untuk memilih mapel utama yang kedua adalah ekonomi lanjut. Kemudian untuk mapel pendukungnya bisa mengambil biografi dasar, karena kalau pada hukum atau pengacara nanti bisa mempelajari hukum agraria. Kemudian TPS lanjut itu bisa digunakan untuk persiapan ketika dia di jurusan hukumnya, ketika melalui SNBT tadi. Kemudian juga bisa digunakan untuk tes ketika masuk di STAN. Kemudian baru untuk pilihan yang terakhir bisa memilih informatika atau bahasa Jepang, tergantung yang diminati oleh seperti itu. Kemudian contoh lain lagi, Pak, ada Ari yang mempunyai cita-cita menjadi pelayaran sama perkapalan. Mapel apa yang disarankan? Karena pelayaran berarti semuanya teknik dua-duanya, maka fisika teknik yang diambil sebagai pilihan utamanya. Kemudian yang kedua, geografi lanjut, jadi mempelajari peta dan sebagainya itu nanti. Kemudian karena hubungannya juga dengan manusia yang sangat banyak dan sosialisasinya, maka untuk pilihan pendukungnya disarankan untuk sosiologi dasar. Kemudian TPS lanjut, jadi TPS lanjut bisa digunakan untuk pelayaran maupun perkapalannya sebagai persiapan tesnya nanti. Kemudian bisa juga memilih bahasa Jepang atau informatika. Kemudian contoh satu lagi. Nah, ada penyanyi yang mempunyai cita-cita menjadi perias dan dia ingin pengobatan secara tradisional, maka bisa kita sarankan untuk pemilihan mapelnya untuk perias atau pengobatan tradisional itu hubungannya dengan tubuh manusia. Jadi bisa memilih biologi kesehatan dan kimia kesehatan. Kemudian untuk mengembangkan bisnisnya dari perias maupun pengobatan tradisional itu bisa mempelajari mapel pendukungnya yaitu ekonomi dasar. Karena hubungannya dengan banyak orang, maka mapel pendukung yang kedua bisa memilih sosiologi dasar, dan yang kelima mapel tambahannya bisa bahasa Jepang untuk informatika. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Kemudian Pak, kalau misalnya anak saya itu sudah memiliki pada kelima tadi, salah satunya ada profesinya apa, kemudian yang kedua linearitasnya apa, kemudian nilai rapotnya dan hasil psikotesnya. Nah, kalau misalnya terjadi seperti ini apa Pak? Maka yang pertama diberikan waktu selama 1 semester, ya di semester 3 saja, dan itu kita lakukan ada yang di tengah dan
ada yang di akhir. Jadi dikasih kesempatan kalau misalnya mau ganti mapel, dan ini memang tidak disarankan, bisa dilakukan di awal Oktober 2023 ketika anak itu sudah selesai menjalankan tes tengah semester. Jadi sebagai acuan bahwa apakah benar anak itu tidak mampu di mapel tersebut. Jadi ada dasarnya ketika nanti ganti mapel. Contoh misalnya dia nggak kuat fisika, saya mau pindah ke kimia aja Pak, ternyata nilai fisikanya di ujian harian itu bagus. Dan kita edukasi anak tersebut bahwa apakah dia enak dengan pilihan yang akan diri, apakah dilanjutkan sampai Desember atau hari ini juga mau ganti, seperti itu. Nah kemudian kalau sudah diberikan waktu selama 1 semester 3, Pak, di semester berikutnya mau ganti, itu sudah tidak bisa. Seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi hanya dikasih kesempatan di semester 3 atau di kelas 11 semester 1. Nah kemudian bagaimana ketika pindah jurusan tersebut atau pindah mapel? Jadi misalnya dari fisika ke kimia, di tengah-tengah dia mempelajari kimia, maka dia harus melakukan matrikulasi untuk mengejar ketertinggalan terhadap materi yang sudah dipelajari sama teman-teman yang lainnya. Dan matrikulasi ini hanya bisa dilaksanakan di luar jam pembelajaran. Bisa-bisa matrikulasinya dilaksanakan di hari Sabtu atau di hari Minggu untuk mengejar ketertinggalannya. Karena dilaksanakan di luar jam pembelajaran, maka akan ada biaya yang dibayarkan secara mandiri untuk satu mapel setara dengan SPP 1 bulan. Jadi kalau misalnya semakin banyak mapel yang tidak diminati sama peserta didik akhirnya pindah, nah berarti kalau Bapak Ibu dalam 1 tahun punya tanggungan membayar 12 bulan, misalnya ada 4 mapel yang pindah 4-4-nya, berarti Bapak Ibu punya tanggungan 16 bulan dalam 1 tahun membayar SPP-nya. Seperti itu. Kemudian konten materi, tadi ada yang namanya biologi kesehatan, ada biologi non kesehatan. Pada konten materi di sini contohnya adalah fisika. Fisika itu ada fisika non teknik dan ada fisika teknik. Jadi yang didapatkan di non teknik itu ada contohnya dinamika gerak, termodinamika dan zat. Sedangkan di fisika teknik itu akan dipelajari lebih detail. Nah, jadi kenapa, apa dasarnya kok diperlakukan seperti ini? Kalau misalnya ada yang mengambil pilihan utamanya ekonomi, pilihan keduanya utama itu sosiologi. Kemudian ketika dia belajar MIPA, ternyata dia tertarik untuk saya nggak mau kuliah di ekonomi lagi Pak, saya maunya kuliah di teknik aja. Jadi peserta didik tersebut sudah mendapatkan dasar-dasarnya dari fisika non teknik sebagai mapel pendukungnya lagi. Jadi anak-anak itu sudah mendapatkan dasar-dasarnya sehingga ketika kuliah nanti dia memiliki dasar sebagai satunya nanti ketika di perkuliahan. Seperti itu. Kemudian ini sudah dibagikan juga di PDF yang sudah dibagikan kemarin. Untuk kimia ada kimia unsur, ada kimia kesehatan, dan ada kimia teknik. Kemudian untuk biologi ada biologi kesehatan dan ada biologi non kesehatan. Ekonomi ada ekonomi dasar, ekonomi lanjut. Sosiologi ada sosiologi dasar, ada sosiologi lanjut. Kemudian geografi ada geografi dasar dan ada geografi lanjut. Kemudian
matematika lanjut, ada matematika lanjut non teknik, dan ada matematika lanjut teknik sejarah lanjut, kemudian TPS lanjut. Nah, jadi itu mapel-mapel yang disediakan oleh Trimurti Senior High School. Nah, hari ini akan dibagikan angket pemilihan mapel peserta didik yang nantinya bisa didiskusikan terlebih dahulu bersama putra-putrinya, didampingi oleh orang tua atau wali peserta didiknya, seperti yang saya arahkan tadi. Nah, di dalam angket itu ada apa saja Pak isinya? Di dalam angket itu yang pertama, peserta didik menuliskan identitas dirinya. Jadi ada nama lengkap, mohon untuk diisi nama lengkap peserta didik secara lengkap. Kemudian yang kedua, diisi dari kelas berapa. Kalau sudah diisi dua-duanya, baru diklik berikutnya. Di berikutnya itu nanti ada pengisian profesi cita-cita. Jadi yang pertama ada profesi cita-cita pertamanya apa, profesi cita-cita keduanya apa, seperti itu. Kalau sudah diisi, maka akan lanjut ke pemilihan mata pelajaran. Seperti tadi, ada dua mapel pilihan utama yang dipilih, ada dua pilihan mapel pendukung yang dipilih, dan juga ada satu mapel yang dipilih dalam mapel tambahannya. Nah, untuk mapel utama satu itu silakan ditentukan sesuai dengan profesi dari peserta didiknya, dampingi sama orang tuanya atau wali peserta didiknya. Kemudian di situ nanti sudah diisi, kemudian lanjut ke pemilihan mapel utama 2. Di pemilihan mapel utama 2, di sini tidak boleh memilih mapel yang sama dengan mapel utama 1. Kalau mapel utama 1 sudah memilih biologi kesehatan, jadi di mapel utama 2 tidak boleh memilih biologi kesehatan. Kemudian yang berikutnya, mapel pendukung juga sama, ada 2 lagi. Jadi ada mapel pendukung 1. Pada mapel pendukung 1, di sini arahannya adalah tidak boleh memilih mapel yang sama dengan mapel utama 1 dan 2. Kalau misalnya sudah memilih kimia kesehatan, maka di pilihan mapel pendukung 1 tidak boleh memilih mapel kimia lagi. Walaupun di situ ada tulisannya adalah kimia unsur. Nah, jadi dihindari untuk memilih yang sama dari pilihan utama 1 dan pilihan utama 2. Kemudian mapel pendukung yang kedua, di sini ada syaratnya, tidak boleh memilih mapel yang sama dengan mapel utama 1, mapel utama 2, dan mapel pendukung 1. Jadi harus beda dengan mapel utama 1, mapel utama 2, dan juga mapel pendukung 1. Seperti itu. Kemudian kalau sudah, peserta didik akan diarahkan untuk memilih mapel tambahan. Hanya dipilih 1 aja antara bahasa Jepang atau informatika. Nah, seperti itu. Baik, untuk pengisian angket awal itu bisa dimulai dari hari Jumat ini sampai hari Sabtu tanggal 11 sampai Juni 2023. Angket awal ini kita butuhkan sebagai data awal untuk menentukan kelas-kelas apa saja yang akan dibuka sesuai dengan kuota minimalnya. Jadi ada kuota minimalnya agar kelas itu bisa dibuka. Nah,
Jadi untuk konfirmasi mapel yang tidak memenuhi kuota minimumnya adalah 20 peserta didik. Di bawah 20 kelas itu tidak akan kita buka. Seperti itu, dan konfirmasinya akan diumumkan di hari Senin 19 Juni 2023. Kemudian kalau misalnya sudah memilih Pak, kemudian saya mau merevisi, yaitu Bapak Ibu diberikan kesempatan finalisasi akhir dari angket yang disertai dengan surat pernyataan bermaterai. Jadi di hari Kamis 22 Juni 2023, Bapak Ibu nanti ketika mengambil rapor kelas 10 itu akan ditanya apakah konfirmasinya itu lanjut ataukah ada pergantian dari mapel yang telah dipilih tadi. Nah, itu nanti finalnya adalah di hari Kamis 22 Juni 2023 ketika Bapak Ibu mengambil rapor peserta didik. Oke. Nah, kemudian bagi peserta didik dan juga orang tua atau wali peserta didik yang masih belum mendiskusikan antara orang tua dengan peserta didiknya, monggo untuk didiskusikan terlebih dahulu. Kita nanti akan membuka layanan baik secara online maupun secara langsung. Jadi kalau misalnya hari ini masih saya pikir-pikir dulu Pak, monggo untuk didiskusikan dulu sama putra putrinya, sehingga nanti bisa cek ke page-nya dari yang layanan konsultasi. Kalau misalnya Pak, anak saya sudah jelas hari ini profesinya ini, profesi keduanya ini, kemudian pilihan mapelnya kira-kira seperti apa, saya ingin berkonsultasi, dan nanti di hari ini akan ada konsultasi, kita batasi sampai jam 4 sore. Dan kalau misalnya masih bingung, bisa dikonsultasikan dulu, kemudian konsultasinya melalui online. Seperti itu. Untuk 10.1 PJ-nya adalah Bu Luki sama saya, Pak Doni. Kemudian 10.2 ada Pak Iqbal sama Bu Dita. Kemudian 10.3 ada Pak Ridwan sama Bu Sinta. Kemudian untuk 10.4 ada Bu Dela sama Pak Aga. 10.5 ada Bu Dian sama Pak Angga. Dan 10.6 ada Bu Dia sama Pak Tommy. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, mungkin itu informasi yang dapat saya sampaikan kepada Bapak Ibu semuanya tentang fase F yang nanti diberlakukan di kelas 11 dan kelas 12. Mudah-mudahan Bapak Ibu sudah mendapatkan gambaran seperti apa yang akan dilaksanakan nantinya di fase F di Trimurti Senior High School Surabaya. Baik, terima kasih. Saya akhiri. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, ada tambahan dari Pak Syarif. Monggo Pak Syarif. Ya, terima kasih. Menambahkan sedikit, Bu. Jadi untuk mapel pilihannya itu diregulasi dari pemerintah memang 4 atau 5. Namun untuk memberi kesempatan anak lebih luas, di Trimurti kita menjalankan 5 pilihan. Nah, namun kalau Bapak Ibu perhatian tadi di pilihan pendukung kan ada sejarah lanjut sama ada TPS ya. Nah, sejarah lanjut sama TPS ini kalau berdasarkan regulasi pemerintah sebenarnya bukan masuk kategori mapel pilihan. Tapi tidak apa-apa. Kenapa? Karena kalaupun dipilih TPS atau sejarah lanjut, maka tetap berarti memilih 4 mapel pilihan ya. Masih tetap sesuai regulasi. Ya, jadi pilihnya tetap 5 di sini, tapi untuk yang khusus yang mapel pilihan yang pendukung itu memang ada 2 yang belum masuk, bukan masuk sebenarnya regulasi pemerintah bukan masuk mapel
pilihan, tetapi karena kuotanya itu antara 5 atau 4, sehingga walaupun itu dipilih tetap sesuai dengan regulasi pemerintah. Jadi itu aja yang ditambahkan supaya nggak pilihan ya. Kemudian kenapa kita menyediakan sejarah lanjut? Kami belum tahu Bapak Ibu, barangkali dari anak-anak ini ada yang mau jadi arkeolog atau sejarawan, itu yang menunjukkan sejarah. Nah, kalau hanya mengandalkan mapel yang wajib, ini tidak akan cukup. Itu sebabnya kami menyediakan sejarah lanjut. Jika ada siswa yang memang mengarah ke sana, ya, jadi itu bisa diambil. Kemudian untuk yang TPS tadi itu juga sebenarnya di wajib itu sudah ada, jadi kita sudah melakukan pembekalan. Jadi kami menyediakan slot seperti itu ya. Namun Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu ingin membuka pilihan lebih banyak, kami sarankan lebih baik pilih mapel. Ya, lebih baik pilih mapel karena akan lebih membuka lebih banyak pilihan nanti untuk ketika lulus dari SMA. Itu mungkin yang bisa kami tambahkan. Terima kasih. Baik, terima kasih disampaikan kepada Pak Syarif. Ya, Bapak Ibu yang kami hormati, acara selanjutnya adalah sesi tanya jawab dari materi yang disampaikan oleh Pak Doni tadi. Monggo Bapak Ibu yang masih ada pertanyaan monggo disampaikan. Untuk 3 pertanyaan terlebih dahulu jadi Bapak Ibu. Monggo. Pertanyaan, ya, bisa dibantu Pak Agak. Mohon disebutkan nama dan orang tua dari Ananda siapa, kelas berapa? Terima kasih. Selamat siang. Ada 2 pertanyaan besar. Saya orang tua dari Muhammad Rafiq Ali X3. Jadi pertama, cita-cita itu anak sekarang berbeda dengan zaman kita. Saya X3. Nah, cita-citanya berbeda. Anak sekarang itu kalau ditanya cita-citanya apa, ikut papanya. Nah, ini sudah jelas, enak. Jadi karena ikut papanya, saya arahkan anak saya itu ke teknik. Nah, pertanyaan pertama dari parenting yang sebelumnya yang diterangkan oleh kementerian dan kepala sekolah, sekarang ini garis lurus terhadap keterangan pertama. Nah, sekarang lebih jelas karena yang saya minta dahulu adalah program Trimurti. Nah, program Trimurti saya tunggu 1 tahun baru sekarang disampaikan. Pertanyaan pertama itu tadi korelasi dengan cita-cita. Di SMA itu anak dijuruskan untuk masuk setengah penjurusan terkait cita-cita awal, misalkan teknik gitu. Nah, anak saya ceritakan, saya dengar baik-baik. Papa ini punya ijazah sipil, mesin, sama elektro. Nah, masing-masing titik beratnya tidak sama. Kalau sipil itu lebih berat ke matematika sampai di tingkat lanjut, tapi fisikanya sederhana. Nah, kalau mesin agak beda. Matematikanya intermediate dan medium, fisikanya full. Nah, pertanyaan pertama, jika karena penjurusan awal itu dasar ada di SMA, kalau setelah lulus anak saya itu terima ijazah dari SMA-nya, kalau tidak satu jurusan terhadap kuliahnya bagaimana? Itu yang pertama. Yang nomor 2 tadi diterangkan tentang program kerja mapel, ya kan? Nah, pertanyaan besarnya cuma satu. Bagaimana Trimurti
itu mengharapkan siswanya. Tadi dikatakan pertama bahwa kami akan sediakan gurunya. Nah, pertanyaan kami sebagai orang tua, apa tersedia gurunya? Kebetulan ini berkeinginan sampai fisika tingkat lanjut dan matematika tingkat lanjut. Karena anak saya itu kuat di 2 sesi mapel itu yang pertama. Yang nomor 2, ada tadi selain mapel yang wajib, ada mapel pendukung ya. Nah, mapel pendukung ini apa boleh di luar program kerja siswa? Misalkan dia arahnya ke teknik sipil dengan maturan lanjut, terus dia ngambilnya yang di luar jalur. Misalkan fisika tingkat lanjut sama matematika tingkat lanjut, ya. Misalkan itu tuh yang terdaftar. Jadi dia ngambil yang nomor 1 dan nomor 8. Jadi dia fisika teknik dan matematika lanjut tingkat teknik kan. Terus pendukungnya, anak saya itu nilainya bagus di ekonomi, padahal korelasi terhadap cita-citanya nggak ada. Tapi dia suka itu, pakai Rafi mau itu Pak, ekonomi. Dia ambil aja. Nah terus dia merasa sangat mudah nilainya bagus itu di sosiologi. Padahal teknik sipil itu nggak kenal sosiologi. Nah untuk mempermudah jalan pengambilan mapel, dia pilih yang mudah di pendukung itu. Terus kalau di mapel tambahan, karena dia sukanya informatika, ambilnya yang nomor 2. Itu pertanyaan yang kedua. Jadi tolong jelaskan sama saya, apa boleh siswa itu sesuai cita-cita pasti mapel utama. Nah, mapel pendukung ini kalau dikorelasikan terhadap kemampuan siswa, loh, saya bisa Pak ekonomi yang nomor 4 sama sosiologi nomor 5 gitu. Nah, apa itu dibolehkan? Kalau tadi itu ada yang belum nyambung nih antara mapel utama, pendukung dan tambahan. Jadi saya minta kejelasan itu saja. Yang pertama terkait ijazah, tolong dijawab. Mohon maaf, terima kasih. Ya, baik, terima kasih. Pertanyaan dari orang tua Nabi Garin 10.3. Apakah izin atau langsung jawab? Langsung jawab. Ya, monggo. Baik, terima kasih Bapak atas pertanyaannya. Mungkin juga pertanyaannya kita semua. Ya, sesuai mapel yang dipilih, sehingga kalau memilih tadi fisika, matematika lanjut, kemudian ekonomi dasar sama sosiologi dasar, maka nanti ketika di ijazah di rapor nanti untuk mapel pilihan nanti yang keluar adalah mapel itu. Mapel yang lain tidak akan keluar. Sama seperti kalau kita belum ngambil jurusan IPA ya mapel IPA yang keluar. Sedangkan untuk mapel IPS-nya tidak keluar. Ya seperti itu. Kemudian apakah ini linearitas nanti pengaruhnya dengan perguruan tinggi nanti itu bagaimana? Ya. Nah ini sekarang tinggal arahnya dulu. Apakah masuk ke negeri? Ya seperti itu. Pertanyaan itu dulu. Apakah masuk ke negeri? Ya, anak saya akan masuk ke universitas negeri. Baik, kita coba dengan SNBP dulu. Jika menggunakan SNBP, maka jalur undangan ya kan rapor yang dilihatnya. Maka sesuai dengan tabel linearitas yang tadi kita lihat. Ya. Jadi kalau saya mau ambil teknik mesin dan di situ ditulis bahwa yang perlu di situ adalah yang diutamakan linearitasnya adalah mapel matematika lanjut dan fisika, maka itu bisa mendaftar karena ada mapelnya. Nah seperti itu ya. Tapi bagaimana kalau tiba-tiba banting setir nih? Kan ada fisika, kemudian tadi matematika lanjut, ekonomi dasar sama geologi dasar. Pak nggak jadi Pak, saya terinspirasi teman saya mau jadi dokter.
Nah, kesehatan itu mapelnya biologi karena tidak muncul dijamin ketika daftar SNBP tidak bisa masuk. Karena apa? Karena mapelnya tidak ada. Tuh ya, itu kalau SNBP. Bagaimana kalau dengan tes SNBP? Nah, SNBP itu sementara ini kita belum lama regulasi depan ya, tapi regulasi sekarang itu adalah TPS yang diizinkan. Karena TPS ya, jadi kalau dia bisa kerjakan soal-soal TPS ini dan sesuai target, dia bisa masuk. Korelasinya dengan mapel mungkin kalau secara seleksi tidak ada. Tapi pertanyaannya, nanti pas kuliah bisa ngikuti apa enggak? Karena ilmunya nggak punya sama sekali. Ya, itu yang kedua. Lalu jalur mandiri. Nah ini, kalau jalur mandiri itu ada beberapa universitas yang pakai tes. Tesnya bukan TPS, tapi tes potensi yang ada di mapel yang diteskan sesuai dengan jurusannya. Ya, kalau ngambilnya kedokteran, maka dia teskan soal biologi. Kalau anaknya kebetulan, ya, kalau misalnya sekolah kampusnya tidak mempermasalahkan mapel yang ini, kan. Nah, kalau kebetulan anaknya les di luar, ya bimbel, fokus ke biologi untuk menjaga ketertinggalannya, kemudian dia mau ikut tes yang mandiri itu bisa menjaga dan lolos, bisa, ya seperti itu. Tapi kalau hanya mengandalkan mapel yang dia pelajari di sekolah, ya, karena yang dipelajari itu hanya kimia sama fisika sama matematika lanjut. Kalau tesnya yang diujikan kimia pasti nggak bisa kerjakan. Kenapa? Karena mapelnya yang dipelajari beda. Ya, itu kalau universitasnya mapelnya adalah materinya, universitasnya memutuskan menguji melalui tes. Nah, ada juga universitas yang melakukan seleksi mandiri itu berdasarkan nilai rapor. Nah, kalau nilai rapor kurang lebih kembali persis seperti yang SNBP. Kalau mapelnya tidak ada, nanti tidak bisa. Tapi kalau mapelnya ada, nah, maka akan bisa masuk. Itu kalau negeri. Pak, saya insya Allah langsung ke universitas luar negeri, misalnya seperti itu, atau ke luar ya, ke Taiwan, ke Jepang atau yang di mana gitu. Kemudian atau saya mau langsung, ya mohon maaf kalau saya sebelumnya ya, misalnya ke UBA dan Citra langsung jurusan ini. Insya Allah kalau swasta sih Bu, Bapak Ibu, kalau swasta sih mereka kan ya semuanya sampai masuk daftar diterima. Jadi mungkin mapelnya ini seperti saya bilang dulu tadi, anak ini lulusan IPA nih, nggak pernah belajar IPS sama sekali jurusan IPA, tapi akhirnya daftar ke jurusan hukum, boleh saja. Cuma pertanyaannya adalah anaknya harus kejar ilmunya sudah cukup atau enggak gitu. Khawatirnya keteteran, kenapa? Karena belum pernah pelajari dasar-dasarnya, universitasnya langsung ngambil jurusan, tapi bisa-bisa saja. Kenapa? Karena kalau di swasta akan untuk mapel ini rasanya jarang yang menseleksi berdasarkan nilai rapor, kecuali mau dapat potongan, ya baru potongan beasiswa, nah itu baru rapornya dilihat. Ya. Tapi kalau hanya mendaftar bisa, ya. Jadi kalau saya yakin anak saya sudah negeri langsung masuk swasta, itu aman-aman saja, ya kurang lebih seperti itu. Lalu yang kedua, gimana ketiga? Kalau kedinasan, ya kalau nanti masuknya kedinasan, ya misalnya saya mau masuk ke meteorologi, ya, meteorologi, maka meteorologi ini salah satu syaratnya adalah tes fisika. Ya, untuk yang sekolah tingginya itu adalah tes fisika. Ya, nah kalau tidak punya basicnya kemungkinan juga akan kesulitan. Tapi kalau untuk yang beberapa kedinasan lain itu yang diambil mapel umum bahasa Indonesia, matematika wajib. Nah, pilihan mapel tidak akan banyak pengaruhnya. Ya, Pak, anak saya mau daftar TNI, polisi. Nah, polisi TNI itu yang dicek itu adalah wawasan sama untuk tes ya, itu bahasa Indonesia ya sama matematika wajib. Maka mapel pilihan ini pengaruhnya tidak banyak. Ya, untuk yang kedinasan.
itu ya. Jadi kalau untuk mapel ini pengaruhnya akan besar jika satu memang target universitas ini, itu pengaruhnya akan sangat besar. Ya. Atau menarget pendidikan di dinasan tertentu yang memerlukan mapel, itu akan berpengaruh besar. Ya. Itu ya, saya sampaikan dulu ya. Jadi itu yang pertama, pertanyaan pertama. Lalu pertanyaan yang kedua, apakah boleh? Sangat boleh ya untuk memilih mapel yang nggak ada korelasinya, itu boleh karena semangatnya kurikulum merdeka memang seperti itu, Bapak Ibu. Ya. Kita tidak tahu. Oke, saya teknik nih, berarti saya butuh secara linearitas saya butuh dua mapel utama ya, butuh mapel fisika lanjut, fisika teknik, sama matematika lanjut yang teknik. Namun saya mau ambil karena arahnya ke kontraktor, saya mau ambil sisi ekonominya, boleh. Saya mau ke lebih mendalam tentang ini Pak, geologi ya, maka saya ambil geografi dasar, boleh. Saya ingin bukan hanya tahu tentang teknis saja, saya ingin tahu unsurnya, saya mau ambil kimia, boleh. Ya. Nah, kenapa di Trimurti dipecah ada dua mapel utama sama dua mapel pendukung? Supaya mapel pendukungnya ini tidak memberatkan yang mapel utama. Kalau semuanya kimia teknik, fisika teknik, terus kemudian matematika lanjut teknik, lalu yang berikutnya adalah bukan apa tadi? Habis itu ngambil biologi kesehatan, nanti yang keluar anaknya yang keluar ya, maunya pinter tapi nggak karuan karena beban pelajarannya berat. Itu sebabnya kita percaya jadi dua mapel utama yang dalam belajarnya, sama dua mapel pendukung untuk mendukung tapi tidak terlalu dalam untuk supaya tidak membebani yang mapel utama, seperti itu. Itu kira-kira pertanyaannya. Apakah bisa dijawab, Pak? Baik, terima kasih. Saya kembalikan ke MD. Baik, terima kasih Mas Syarif atas penjelasannya. Pertanyaan, masih ada yang bertanya, silakan pertanyaan kedua. Oke, Bapak Pak Angga, bisa dibantu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua. Terima kasih penjelasannya Bapak. Tadinya di awal saat kita kemarin waktu Pak Edi, saya merasa senang dengan kurikulum merdeka. Iya, perkenalkan saya Amirul Maya, orang tua dari Tebas Karapaya. Background saya juga mengajar di sekolah vokasi di Motekol Surabaya, Laut background saya. Saya coba hubungan dengan masuk mapel. Nah, benar tadi Bapak sekolah bilang bahwa mapel ini rata, arahnya banyak ke universitas tadi. Benar Bapak. Akhirnya saya merasa senang bahwa, dan sampai sekarang senang bahwa kurikulum merdeka ini cukup bagus untuk kita, bagi sekolah vokasi. Karena ada beberapa dan banyak pelajaran yang mungkin kayak kami di pelayaran atau penerbangan nggak butuh biologi, nggak ada contoh tanam di Jakarta. Hubungannya dengan anak saya atau anak kita sekarang, pemilihannya cukup ketat nanti, baik dari universitas tadi atau sekolah vokasi. Begini, pilihan tadi saya coba belajar, saya juga baru tahu, kasih tahu kalau saya ini ya, ini belum kayak gini ya. Ya artinya harus pandai-pandai memilih dengan cita-cita yang tadi di awal sudah dijelasin buat cita-cita. Dan anak saya tadi malam baru ngomong ini bukan tidak. Ini lucu banget mau saya ceritakan ya dulunya. Saya ini jadi chef, masa saya kadang-kadang juga sempat dapat bahwa
nggak butuh sekolah itu. Sorry bukan secara profesi saya bukan menjadikan itu, tapi secara apa ya? Cuma terus akhirnya dia nangis waktu kelas 3 SMP. Nangis keras-kerasnya ke bunda. Bundanya kata saya, jangan keraskan anak untuk menentukan. Saya pernah. Kakaknya 2 ada di sekolah vokasi. Kebetulan dia di pelayaran juga, perempuan semua. Anak 3 saya, dan 3-tiganya alumni kalinya dan alumni yang ketiga. Saya orang tuanya dari Timur juga, Bapak 85. Hubungannya dengan ini nanti, mungkin saya perlu banyak tanya nanti sama Bapak. Adakah nanti ada guidance terhadap kami, anak dan orang tua terhadap bahwa untuk menghadapi tadi saya bilang bahwa ini mapel akan sangat berguna waktu masuk di universitas di vokasi hubungannya sates ini nanti luar biasa karena di situ ada itu apa intelijen, ada etika gaya dan itu kalau saya lihat memang untuk jawabannya semua harusnya kita ambil untuk di sekolah vokasi. Wah kalau ini apa ya untuk ngadepin tes itu aja Bapak, nanti saya ingin baik monggo Pak, nanti ada tim konsultasi ya, tapi kalau mau misalnya kita kemudian mau ketemu ngobrol sendiri gitu ya apa ngobrol Ya. Baik. Mungkin ada lagi Bapak Ibu? Satu lagi. Ya, sepertinya sudah ini ya, tidak ada lagi. Dan juga mengingat keterbatasan waktu Bapak Ibu, untuk sesi tanya jawab ini sudah selesai. Bapak Ibu yang masih mempunyai pertanyaan bisa nanti disampaikan saat sesi konsultasi setelah acara ini di kelas. Bapak Ibu yang kami hormati, sebelum acara ini ditutup, marilah kita berdoa agar apa yang kita peroleh hari ini menjadi berkah, khususnya untuk anak-anak kita. Pembacaan doa akan disampaikan dipimpin oleh Bapak Harun Ma'arif Teguh Saputra MPD.